selamat pagi. Iya, saya akan menjelaskan sedikit tentang membuat rubrik di dalam Google Classroom. Ya, seperti biasa kita akan memberikan penugasan ke anak-anak. Kita biasanya klik create dan assign gitu ya. Salah satu tugas yang sudah saya buat, saya akan edit. Nah, misalnya judulnya tugas membaca puisi. Misalkan kita minta anak-anak membuat puisi 2 bait dan kita memintanya untuk membaca dengan dan nanti akan diubah di Google Classroom. Ada baiknya jika kita juga sertakan satu video contoh untuk kita bisa cari contoh puisi kita sendiri atau kita mengambil di YouTube pun bisa. Kita sertakan di sini. Nah, tapi untuk saat ini saya hanya akan membahas tentang bagaimana membuat rubriknya. Untuk konten rubrik nanti bisa disesuaikan Bapak Ibu. Di buku tema biasanya sudah ada rubriknya, tapi untuk membuatnya di Google Classroom itu caranya seperti ini. Toolsnya ada di sini, create rubrics. Kita akan membuat create di sini. Nah, di sini ada criterion title required, itu kriteria apa yang akan disampaikan, penilaian apa. Misalnya kalau puisi kita bisa menggunakan pelafalannya atau ekspresi atau artikulasi, volume suara, seperti itu. Nah, misalnya kalau ini required berarti harus ditulis, kalau tidak required berarti tidak ditulis. Tidak harus ditulis, bisa ditulis, bisa tidak. Contohnya saya menggunakan volume suara. Ini tentang puisi, yang membaca puisi ya. Volume. Nah, saya tidak akan tulis. Saya akan tulis ini. Ini poinnya berapa nanti? 1, 2, ada yang 3, ada yang 4, terserah dari kita sendiri. Misalkan kita buat 3 poin. Gitu ya. Nah, ini descending jadi ke turun. Nah, ini poin 3. Nanti berarti ini poin 2. Ini poin 1 ya. Level title ini bagus, misalkan bisa ditulis poin, bisa ditulis huruf. Saya sesuaikan aja dengan nilainya nanti 2, jadi anak-anak bisa melihat kalau aku seperti ini dapat nilai 1, dapat nilai 2, nilai 3. Nah, kita bisa mulai dengan deskripsi. Untuk nilai 3 volume yang seperti apa, misalkan volume berarti volume itu keras ya, dapat terdengar. Volume suara dengar, atau gini, menggunakan lebih tepat aja, menggunakan volume suara yang dapat terdengar jelas di seluruh presentasi, maksudnya di keseluruhan waktu presentasi. Maksudnya itu bisa saja anak-anak di awal keras, di tengah-tengahnya lembut, tidak terdengar gitu. Terus di sini yang kedua, misalkan menggunakan volume yang cukup terdengar atau ada sebagian kecil kata yang tidak terdengar kecil. Ini sebagian besar kata yang diucapkan tidak terdengar. Oke, kriteria 1 sudah. Kita bisa nambah kriteria 2. Misalkan kita pilih intonasi, atau kita bisa tambahkan irama puisi. Tadi poin 3 hasil juga menggunakan intonasi yang tepat di setiap kata
yang diucapkan. 2. Misalkan hampir semua intonasi yang digunakan sudah tepat. Hampir semua itu berarti tidak semua ya, ada yang kurang. Kalau 1 berarti 1, salah, ini saya letakkannya salah, di bawah di deskripsi. Yang ini 2. Nah, ini sebagian besar intonasi yang digunakan tidak tepat. Bisa saja datar, bisa saja intonasinya salah, harusnya lembut ya jadi keras. Itu kita mungkin tambah 1 kriteria lagi. Nah, mungkin ekspresi itu adalah misalkan kita diskusikan di sini boleh mimik wajah yang bagus, ya, terus gestur yang tepat, terus lafal yang jelas, misalkan gitu. Nah, 3 kriteria misalkan. Untuk penentuan kriteria nanti kita bisa belajar sendiri ya, maksudnya itu dengan secara khusus bisa dipelajari. Level 3 kita bisa menempatkan memenuhi semua kriteria pada deskripsi. Saya juga sering menggunakan cara ini, lebih gampang. Itu saya tulis dulu deskripsinya. Ini hanya 2 kriteria yang terpenuhi. Terus 1 kurang dari 2 kriteria yang terpenuhi. Nah, kalau sudah jadi rubrik kita bisa save. Kita save rubrik kita. Nah, nanti kita assign, misalkan kita assign. Oke. Ya, kita assign. Oke. Nah, ini yang akan dilihat anak-anak. Nah, di anak-anak ini salah satu murid saya, dia akan lihat seperti ini. Nah, nanti rubrik kita itu akan terlihat seperti ini. Kalau misalkan tadi kita bingung dengan apa itu kriterianya, kita bisa lihat di sini. Saya lihat panjang. Nah, ketika kita menilai videonya nanti kita tinggal ngeklik yang mana. Misal kita di volume dia bagus, terus di intonasi dia cukup, nah, dapat 2. Terus di ekspresi dia dapat 3. Udah, sudah dapat. Dia dapat nilai 88,89. Jadi cukup mudah untuk dilakukan. Silahkan dicoba, Bapak Ibu. Semoga ini menjadi berkah dan bisa bermanfaat. Terima kasih.